Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Firlana dari Pendidikan Biologi Angkatan 2018 UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menyajikan sebuah video mengenai tentang kurikulum 2013. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah pengembangan kurikulum. Baik, langsung saja simak video berikut ini. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai deskripsi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 itu merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan berbasis sains yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan dengan tujuan untuk mempersiapkan lahirnya generasi emas dari bangsa Indonesia. Dengan sistem ini di mana siswa itu lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, di kurikulum 2013 ini lebih menekankan pada 3 aspek. Yang pertama itu adalah menghasilkan peserta didik yang berakhlak mulia atau afektif, dan yang kedua berketerampilan atau psikomotorik, dan yang ketiga berpengetahuan atau kognitif. Dari ketiga itu diharapkan melahirkan hal yang berkesinambungan. Jadi sehingga diharapkan agar siswa itu lebih kreatif, inovatif, dan produktif. Dan selanjutnya itu adalah karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama itu isi kompetensi itu dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti suatu pendidikan dan kelas. Lebih lanjut itu dalam kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Dan karakteristik itu kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial menilai kompetensi dalam aktivitas pengetahuan dan keterampilan. Dan karakteristik yang ketiga adalah kompetensi dasar merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema. Dan karakteristik selanjutnya itu kompetensi inti dan kompetensi dasar di jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah itu berimbang antara sikap dan kemampuan intelektual. Dan selanjutnya itu kompetensi inti menjadi unsur organisatoris, sedangkan kompetensi dasar yaitu semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi dalam kompetensi inti. Dan karakteristik selanjutnya itu pada kompetensi dasar yaitu dikembangkan berdasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antara mata pelajaran dan ilmu pendidikan. Dan itu silabus. Jadi silabus ini dikembangkan sebagai alat tangan belajar untuk suatu tema, dan silabus ini tercantum seluruh kompetensi dasar untuk tema atau mata pelajaran di kelas. Dan karakteristik yang terakhir itu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran itu dikembangkan dalam setiap kompetensi dasar. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis penilaian pada kurikulum 2013. Penilaian yang pertama itu adalah penilaian autentik. Jadi penilaian autentik itu merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai aspek sikap, pengetahuan, keterampilan. Penilaian autentik ini bersifat alami, apa adanya, dan tidak dalam suasana tertekan. Dan jenis penilaian yang kedua adalah penilaian diri. Jadi penilaian diri itu merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dan jenis penilaian yang ketiga adalah penilaian berbasis portofolio, merupakan penilaian yang dilakukan
menilai keseluruhan entitas proses pembelajaran peserta didik, termasuk penguasaan perseorangan dan atau kelompok di dalam atau di luar kelas dalam kurun waktu tertentu. Dan yang keempat adalah ulangan. Jadi jenis penilaian ulangan ini merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk menentukan kemajuan dan perbaikan hasil belajar dari peserta didik. Penilaian selanjutnya adalah penilaian ulangan harian. Jadi penilaian ulangan harian ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu subtema. Dan jenis penilaian selanjutnya adalah ulangan tengah semester. Jadi ulangan tengah semester itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Dan jenis penilaian yang terakhir itu adalah ulangan akhir semester. Jadi ulangan akhir semester itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Sekarang kita akan membahas mengenai dari kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 2019. Jadi untuk kelebihannya itu ada 7. Yang pertama adalah lebih menekankan kepada pendidikan karakter, dan kelebihan kedua itu memungkinkan siswa itu lebih aktif, inovatif dan kreatif. Dan kelebihan yang ketiga itu adalah lebih responsif terhadap suatu fenomena sosial yang ada. Jadi di sini peserta didik akan diajari untuk lebih mandiri dan tanggap dalam berbagai fenomena sosial. Dan kelebihan yang keempat adalah proses penilaian itu dilakukan dari semua aspek. Dan yang kelima, lembaga memperoleh pendampingan langsung dari pusat pembelajaran. Dan yang keenam itu mendorong guru untuk semakin kreatif sebagai fasilitator pembelajaran. Dan yang ketujuh itu menyediakan fasilitas belajar itu semakin efisien. Di sini ada beberapa kekurangan dari kurikulum 2013. Yang pertama itu guru itu tidak dilibatkan secara langsung dalam pembuatan kurikulum. Dan yang kedua itu banyak guru yang belum memiliki kesiapan mental. Jadi di sini kelemahan dari kurikulum ini adalah banyaknya guru yang sebenarnya itu masih belum siap mental menghadapi kurikulum baru ini. Yaitu dengan salah satunya adalah karena kurangnya kompetensi dan kapasitas guru dalam memberikan pengajaran. Dan kekurangan selanjutnya itu adalah dalam SPP itu banyak guru yang kurang kreatif sehingga menghambat dalam proses pembelajaran dan berpengaruh pada hasil pembelajaran. Dan kekurangan selanjutnya adalah materi yang wajib dikuasai oleh siswa itu di sini terlalu banyak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi kurikulum 2013. Bila ada penyampaian materi yang kurang tepat, saya mohon maaf, dan kepada Allah dan Rasul saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.